Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Raheri Razal, Lukman Nur Hakim, dan saya sendiri Ahmad Sandrifai. Judul dari materi filsafat ilmu yang saya akan presentasikan dan teman-teman yaitu adalah etika keilmuan. Etika keilmuan. Istilah etika keilmuan mengantar kita pada kompetensi mendalam, baik mengenai hakikat proses pembentukan lembaga yang memproduksi ilmu lingkungan yang kondusif dalam pengembangan ilmu, maupun moralitas dalam memperoleh dan mendayagunakan ilmu tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yakni etika, moral, norma, susila, dan estetika. Etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi ketiga, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Moral yang dimaksudkan di sini adalah akhlak, yakni budi pekerti atau kelakuan makhluk hidup. Dengan kata lain disebut bahwa etika itu membahas tentang perilaku menuju kehidupan yang baik, yang di dalamnya ada aspek kebenaran, tanggung jawab, peran, dan sebagainya. Dapat diketahui bahwa persoalan etika tidak terlepas dari pengetahuan tentang manusia sebagai makhluk hidup yang sempurna. Jika kembali kepada kata muasalnya, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan, perbuatan, atau tingkah laku manusia, tetapi bukan adat, melainkan adab. Moral. Kata moral identik dengan suatu tindakan manusia yang bercorak khusus, yaitu didasarkan kepada pengertian mengenai baik buruk. Berbicara tentang moral seseorang sama dengan membicarakan tentang kepribadian seseorang yang dimaksud. Karena itu, sesungguhnya moral telah membuat posisi manusia berbeda atau lebih sempurna dari makhluk Tuhan yang lainnya. Menurut KBBI, membuat dua pandangan tentang pengertian moral. Pertama, sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima akibat perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya oleh manusia. Kedua, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya, yang berpangkal pada isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Dan ada norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok warga di dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Norma juga dapat disebut sebagai ukuran atau akidah yang menjadi tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Misalnya, seperti masyarakat harus menaati suatu tata tertib yang berlaku. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Lukman Nur Hakim. Oke, selanjutnya kesusilaan. Kesusilaan atau susila merupakan bagian kecil dari norma sehingga kita mengenal nama norma susila, yaitu aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sosial sehari-hari, seperti pergaulan antara pria dan wanita, atau wanita dan pria. Selanjutnya, kesusilaan dapat pula menjadi bagian dari adab dan sopan santun. Di samping 4 hal di atas, tinjauan filsafat juga mesti memiliki estetika, yakni mengenai keindahan dan implementasinya dalam kehidupan. Dari estetika lahirlah berbagai macam teori mengenai kesenian atau aspek seni dari berbagai macam hasil budaya. Kemudian ada problem etika ilmu pengetahuan, yaitu suatu masalah, kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, problematika merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai.
Ilmu pengetahuan yang dikatakan bebas nilai adalah pada pandangan bahwa ilmu itu berkembang tanpa merujuk pada suatu hukum atau sistem tertentu. Beda dengan teknologi, karena teknologi lahir atas dasar penciptaan manusia. Ia terikat oleh suatu aturan atau sistem, terikat juga dengan selera pasar dan perundang-undangan. Namun, bagaimana mengetahui tentang teknologi tak diikat oleh undang-undang apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman untuk memberikan kebebasan bagi hambanya menjelajahi seluruh jagat raya di bumi dan di langit, yang semua itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Selanjutnya ada ilmu. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara tersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di dalam bidang atau pengetahuan tersebut. Dalam KBBI 2005-423, dengan pengertian yang diberikan oleh KBBI tercermin bahwa sebuah ilmu mesti memiliki sistem dan sistematis sehingga terkesan ada hal yang mengikatnya sebagai suatu nilai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rahel. Saya akan melanjutkan presentasi dari Lukman. Sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan. Sikap dan perilaku sangat penting dalam kehidupan. Sikap, tingkah laku, dan perilaku seorang akan menjadi tolok ukur tentang kepribadian seseorang tersebut. Oleh karena itu, seseorang ilmuwan mesti memiliki sikap ilmiah yang mencerminkan dirinya sebagai ilmuwan. Sikap dimaksud bisa berupa rendah diri, tidak sombong atau angkuh, dan selalu menghargai orang lain. Karenanya, seseorang yang memiliki ilmu dan sikap yang baik cenderung dikaitkan dengan padi, atau kepada seseorang yang memiliki ilmu akan diminta untuk memiliki ilmu padi. Semakin merunduk, semakin berisi. Sikap ilmiah diharapkan dimiliki oleh seorang ilmuwan sebab sesuai dengan pengertiannya bahwa ilmuwan adalah orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu. Ilmuwan dapat pula dikatakan kepada orang yang berkecimpungan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, ada beberapa sikap yang mesti dimiliki seorang ilmuwan, yakni etika, moral, norma, kesusilaan, dan estetika. Sikap-sikap ini akan mencerminkan kepribadian seseorang ilmuwan. Jika sikap-sikap di atas tidak dimiliki, kendati seseorang itu memiliki ilmuwan yang sangat tinggi derajatnya, akan dipandang rendah oleh masyarakat. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang berilmu pengetahuan bertingkat-tingkat. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.